Selamat datang kembali di penjelajahan mendalam kita. Hari ini, kita mau coba bedah nih. Gimana sih sebuah strategi itu lahir? Fokus kita ke satu cara pandang yang, fundamental banget. Sering jadi dasar orang belajar strategi. Namanya aliran desain, atau The Design School. Ini kita ambil dari bab 2 buku Strategi Safari. Nah, misi kita ya, bongkar idenya lah. Gimana sih dia melihat strategi itu sebagai proses konsepsi? Jadi kayak dirancang gitu, dipikirin matang-matang dari atas. Persis, pendekatan ini kan sekilas kayaknya simple ya. Mungkin udah pada familiar lah sama intinya. Kan analisis SWOT itu dari sini asalnya. Oh iya, SWOT ya? Iya, tapi di balik simpelnya itu ada asumsi-asumsi yang kuat banget. Dan nanti kita lihat ternyata cukup rapuh juga. Yang menarik, dan ini mungkin paradoksnya ya, gimana aliran yang menekankan pemikiran rasional ini malah sering dikritik karena misahin proses mikir sama tindakan di lapangan. Coba yuk kita urut dari akarnya, modelnya gimana, asumsinya apa aja, sampai kritiknya. Oke, siap. Kita mulai dari akarnya dulu deh. Dari mana sih idenya mendesain strategi ini? Katanya ada 2 karya penting ya di pertengahan abad 20. Betul. Jadi akarnya itu bisa dilacak ke 2 buku yang pengaruhnya gede banget. Pertama, buku Philip Selznick tahun 57, judulnya Leadership in Administration. Dia nih yang pertama kali ngomongin soal kompetensi khas atau distinctive competence. Kompetensi khas. Maksudnya? Ya apa sih yang bikin organisasi itu unik gitu? Dan gimana organisasi harus nyocokin kekuatan internalnya ini sama ya tuntutan atau harapan dari luar, dari lingkungannya. Oke. Menyelaraskan internal sama eksternal ya. Terus yang kedua? Nah, 5 tahun setelah Selznick, tahun 62, ada Alfred Chandler. Bukunya Strategy and Structure. Ini buku penting banget nunjukin hubungan erat antara strategi yang dipilih sama struktur organisasinya. Jadi, kalau strateginya A, ya strukturnya harus dukung si A itu. Ini makin nguatin ide kalau strategi itu ya emang harus dirancang secara sadar, terus nanti menentuin bentuk organisasinya. Oke, jadi ada landasan teorinya ya. Tapi kok bisa nyebar banget gitu idenya? Jadi kayak standar gitu. Nah itu dia, dorongan gedenya itu justru dari lingkungan praktis, dari kelompok general management di Harvard Business School. Lewat buku teks mereka yang legendaris itu, Business Policy, Text and Cases, edisi pertamanya tahun 65. Oh, buku teks ya? Iya, buku teks. Ditulis sama Learned, Christensen, Andrews, sama Guth. Nah, khususnya bagian yang ditulis Kenneth Andrews di buku itu dianggap suara utama aliran desain. Yang unik, meskipun nanti muncul aliran lain yang lebih, rumit mungkin, kayak aliran perencanaan atau pemosisian, aliran desain ini tetap aja jadi fondasi. Model intinya, SWOT itu, terus diajarin, dipakai sama akademisi, sama konsultan juga. Masih relevan terus ya SWOT itu? Banget, malah ada konsultan kayak Kepner Trego yang ngutip langsung Andrews. Jaga strategi tetap jelas, sederhana, dan spesifik. Kelihatan kan betapa kuatnya pengaruh ide awal ini? Wah, iya. Jadi emang nempel banget ya idenya. Oke deh, coba kita bedah model intinya. Gimana sih aliran desain ini mendesain strategi? Intinya itu di pencapaian kesesuaian atau fit. Model dasarnya itu simpel aja. Tujuannya nyelarasin 2 hal, kapabilitas internal organisasi sama kemungkinan eksternal di lingkungannya. Buat nyampe ke sana, ada 2 langkah utama. Oke, langkah pertama? Penilaian eksternal ya, ngelihat keluar gitu. Betul. Lihat keluar. Apa aja ancamannya, apa aja peluangnya. Ini ya analisis lingkungan lah. Teknologi, ekonomi, sosial, politik. Andrews bahkan udah nyinggung pentingnya analisis industri yang nanti dipopulerin banget sama Porter itu. Intinya, pertanyaannya, medan perangnya kayak gimana sih di luar sana? Sip. Terus langkah kedua, berarti lihat ke dalam ya. Tepat. Penilaian internal, introspeksi gitu. Kekuatan kita apa, kelemahan kita apa dibandingin sama pesaing. Ini bisa detail banget lihat, kemampuan karyawan, sistemnya gimana, moral tim, pangsa pasar, sampai pasokan bahan baku stabil apa enggak. Idenya ya biar dapat gambaran jujur lah aset sama utang internal kita apa aja. Nah, setelah peta luar, peluang ancaman sama peta dalam kekuatan kelemahan ini jadi, baru muncul si SWOT itu ya. Persis. SWOT itu kan singkatan dari situ. Strengths, weaknesses, opportunities, threats. Rangkuman dari 2 penilaian tadi. Nah, menurut aliran desain, dengan bekal SWOT inilah
Si pemimpin yang dianggap arsitek strategi itu bisa secara sadar merancang atau mengkonsep strategi yang pas banget buat organisasinya. Oh, jadi kayak manfaatin kekuatan buat ambil peluang, terus ngatasin kelemahan sambil hindarin ancaman gitu ya? Betul, prosesnya kelihatan logis banget, terstruktur, kayak ngerancang bangunan lah. Si dasarnya dong, di balik model yang kelihatan simpel ini, apa aja tuh keyakinan intinya? Betul sekali. Dan ini penting banget buat dipahami, biar kita lihat kekuatannya, tapi juga batasannya. Asumsi pertama, dan ini paling nyambung sama tema konsepsi tadi, adalah keyakinan kalau pembentukan strategi itu proses mikir yang sadar dan terkontrol. Sadar dan terkontrol ya? Iya, jadi tindakan strategis itu harus hasil dari mikir yang rasional, yang disengaja. Bukan asal atau kebetulan. Andrews malah bilang, bikin strategi itu skill, bisa dan harus dipelajari formal. Oke, jadi bukan feeling doang ya? Asumsi kedua. Kedua, tanggung jawab utamanya ada di pundak CEO, Chief Executive Officer. Dialah si arsitek strateginya. Implikasinya gede nih. Orang lain di organisasi, bahkan manajer senior, apalagi karyawan di bawah, perannya sekunder dalam merumuskan strategi. Kedengerannya sih rapi banget ya, tapi pasti ada asumsi dasarnya dong di balik model yang kelihatan simpel ini. Apa aja tuh keyakinan intinya? Betul sekali. Dan ini penting banget buat dipahami, biar kita lihat kekuatannya tapi juga batasannya. Asumsi pertama, dan ini paling nyambung sama tema konsepsi tadi, adalah keyakinan kalau pembentukan strategi itu proses mikir yang sadar dan terkontrol. Sadar dan terkontrol ya? Iya, jadi tindakan strategis itu harus hasil dari mikir yang rasional, yang disengaja,
bukan asal atau kebetulan. Andrews malah bilang, bikin strategi itu skill, bisa dan harus dipelajari formal. Oke, jadi bukan feeling doang ya? Asumsi kedua. Kedua, tanggung jawab utamanya ada di pundak CEO, Chief Executive Officer. Dialah si arsitek strateginya. Implikasinya gede nih. Orang lain di organisasi, bahkan manajer senior apalagi karyawan di bawah, perannya sekunder dalam merumuskan strategi. Wah, jadi fokusnya di satu orang banget ya? Iya, lingkungan luar pun dianggap pasif aja, cuma perlu diperhitungkan sama si arsitek, bukan kayak kekuatan aktif yang ikut ngebentuk strategi. Hayes dari Harvard nyebutnya mentalitas command and control. Keputusan besar di atas, terus turun ke bawah buat dieksekusi. Tunggu dulu. Berarti beban mikir strategis numpuk di satu orang dong? Kayaknya berat banget ya, apalagi bisnis sekarang kan cepat banget berubah. Nah, itu pertanyaan bagus banget. Dan itu langsung nyerempet ke kritik utamanya nanti. Tapi ya itu asumsi dasarnya. Makanya ini nyambung ke asumsi ketiga. Modelnya harus dijaga tetap simple dan informal. Kenapa harus simple? Biar bisa dikontrol sama satu pikiran itu tadi. Kalau terlalu rumit, pakai analisis macam-macam, formalitas berbelit, nanti esensi penilaian si CEO ini hilang. Kesederhanaan ini bikin CEO tetap pegang kendali. Andrews bilang ini kayak act of judgment, tindakan penilaian, di antara intuisi sama analisis formal yang kaku. Menarik. Jadi simple, biar gampang dikontrol satu orang. Lanjut. Keempat, karena tiap organisasi unik, punya kekuatan, kelemahan, lingkungan beda-beda, ya strateginya juga harus unik dan khas. Nggak ada tuh strategi generik atau satu ukuran buat semua. Tiap bangunan strategi harus dirancang khusus. Kelima, proses desainnya dianggap selesai pas strategi unik itu udah jadi. Udah jadi. Terus diapain? Nah, strateginya itu harus dibuat eksplisit, jelas, gampang dikomunikasikan, biar semua orang di kapal tahu mau dibawa kemana arahnya. Oke. Tinggal satu asumsi lagi ya, yang katanya crucial banget. Iya, keenam. Dan ini yang paling sering jadi perdebatan. Implementasi itu tahap berikutnya, terpisah dari formulasi. Jadi ada pemisahan tegas antara mikir, bikin strategi di atas, sama bertindak, jalanin strategi seluruh organisasi. Strategi yang udah jadi, tinggal dieksekusi. Wah, ini dia nih. Mikir sama bertindak dipisah gitu ya. Betul. Asumsi pemisahan ini plus fokus ke CEO sebagai arsitek tunggal dan model yang simple, itu yang benar-benar bedain aliran desain dari aliran lain yang mungkin lebih menekankan pembelajaran, analisis dalam, atau keterlibatan bareng-bareng. Dan ya, seperti dugaan Anda, pemisahan ini jadi sasaran kritik paling tajam. Pasti. Rasanya asumsi keenam itu kayak tembok tebel banget ya, antara rencana sama kenyataan. Pantes saja banyak kritik. Coba kita bahas kritiknya deh. Apa aja sih kelemahan utama aliran desain ini? Kritik utamanya itu muter di satu tema besar, pemisahan antara mikir dan bertindak. Aliran desain terlalu fokus ke strategi sebagai hasil konsepsi di kepala, tapi kurang menghargai strategi sebagai sesuatu yang tumbuh, yang berkembang lewat proses belajar dari tindakan nyata. Coba kita bedah satu-satu ya. Boleh. Yang pertama apa tuh? Pertama, soal menilai kekuatan dan kelemahan tanpa belajar aktif. Gini deh, apa kita beneran tahu kekuatan kita apa sebelum dicoba di lapangan? Audit internal di kertas mungkin bilang kita kuat di R&D, tapi apa beneran bisa jadi produk sukses di pasar? Banyak kan contoh perusahaan gagal pas diversifikasi, ngerasa punya kompetensi inti, ternyata nggak relevan atau nggak cukup kuat di area baru. Jadi kompetensi itu baru ketahuan pas dicoba ya? Seringnya gitu. Pemahaman soal kapabilitas itu hasil dari trial and error, belajar sambil jalan, bukan cuma inventaris di awal. Kompetensi itu kan terikat konteks, waktu, cara pakainya gimana. Masuk akal banget. Jadi SWOT awal itu bisa jadi cuma gambaran kasar ya. Kritik kedua. Kedua, ngabaikan peran struktur organisasi yang udah ada. Asumsi klasiknya kan struktur ngikutin strategi. Tapi seringnya, ya kebalikannya. Atau minimal dua arah lah hubungannya. Struktur yang udah kaku, silo antar departemen, budaya perusahaan yang udah kuat, itu seringkali malah batasin pilihan strategi. Oh, jadi struktur bisa jadi penghalang ya? Bisa banget. Kita kan nggak bisa desain strategi di ruang hampa, seolah-olah bangunan organisasi yang udah ada itu nggak ngaruh sama sekali ke desain baru. Struktur bisa jadi rem yang kuat buat strategi paling keren sekalipun kalau nggak dihitung dari awal. Oke, jadi struktur bukan cuma pelaksana, tapi juga pembatas. Terus tadi soal strategi harus eksplisit.
Itu dikritik juga. Iya, itu kritik ketiga. Kenapa strategi harus selalu eksplisit dan sederhana? Apa strategi yang agak samar atau fleksibel itu jelek? Ada riset, misalnya dari Kistler, nunjukin kalau bikin strategi terlalu jelas di awal, itu malah bisa bahaya. Bisa ngunci organisasi di satu jalur, jadi susah nerima info baru atau perubahan mendadak. Kok bisa gitu? Iya, kalau udah diumumin gamblang, orang jadi males nyimpang kan. Padahal mungkin kondisi udah berubah. Pertanyaan penting yang sering diabaikan aliran desain itu, kapan sih strategi perlu dibikin jelas banget, dan kapan mending dibiarin agak terbuka buat adaptasi? Simpelnya, aliran desain bisa jadi kaku nantinya. Jadi terlalu cepat dicetak malah bikin nggak lincah ya. Nah, ini nyambung ke kritik paling dasar tadi kayaknya. Tepat sekali. Kritik keempat yang mungkin paling menusuk, pemisahan formulasi, mikir, sama implementasi, bertindak. Gimana coba orang bisa bikin strategi yang efektif dan realistis tanpa paham detail operasional, tanpa tahu dapur perusahaan, apa yang beneran terjadi pas ketemu pelanggan, pas produksi jalan. Contoh klasiknya ya mahasiswa MBA bikin strategi cuma dari studi kasus 20 halaman tanpa pernah ngerasain bisnisnya langsung. Haha, iya juga ya. Kayak ngerancang mobil balap cuma dari baca brosur. Dampaknya apa tuh pemisahan ini di dunia nyata? Bisa parah. Pemisahan ini bikin ada menara gading di kantor pusat. Para pemikir strategi jadi jauh dari pelaku di lapangan. Ini ngingetin sama kritiknya Levitt soal marketing myopia, perusahaan yang definisiin bisnisnya kesempitan. Tapi kebalikannya juga bahaya kalau pemisahan ini terjadi. Marketing hyperopia atau makropia. Hyperopia, makropia. Apa tuh? Perusahaan definisiin bisnisnya terlalu luas secara konsep. Pabrik ayam kami, bisnisnya energi manusia, tapi nggak punya kemampuan buat ngewujudinnya. Jadinya cuma latihan intelektual aja, lepas dari realita. Definisi luas itu baru berguna kalau diikuti kemampuan eksekusi yang nyata. Wah, ini kayaknya dosa terbesar aliran desain ya. Misahin otak sama tangan gitu. Bisa dibilang gitu. Pemisahan ini mungkin cuma benar kalau kondisi lingkungannya stabil banget, bisa diprediksi. Jadi rencana awal bisa jalan lurus aja. Tapi di dunia yang serba nggak pasti, berubah cepat, kompleks kayak sekarang, ya pemikir harus ikut turun tangan atau minimal pelaksana dilibatin erat pas bikin strategi. Strategi efektif itu sering muncul dari interaksi antara mikir dan bertindak, bukan proses lurus yang kepisah. Belajar jadi kuncinya, bukan cuma konsepsi awal. Jadi, kesimpulannya nih, model aliran desain yang awalnya kayaknya oke banget, logis, simple, ternyata bawa asumsi-asumsi yang cukup problematis ya, terutama soal mikir sama bertindak yang dipisah itu. Mungkin makin nggak cocok ya buat tantangan bisnis sekarang. Betul. Tapi bukan berarti ini sama sekali nggak ada gunanya ya. Penting buat paham kapan atau dalam konteks apa aliran desain ini paling mungkin jalan atau paling pas dipakai. Buku sumber kita nyebutin ada 4 kondisi spesifik yang dukung ini. Oke, kondisi gimana aja tuh yang bikin mendesain strategi dari atas ini masih oke? Pertama, pas satu pikiran, biasanya CEO, emang benar-benar sanggup ngolah semua info kunci buat bikin strategi. Ini butuh kemampuan kognitif yang luar biasa dari pemimpinnya, dan biasanya cuma mungkin kalau lingkup bisnis atau masalahnya nggak terlalu luas. CEO-nya harus super ya. Terus? Jadi situasinya nggak terlalu rumit atau bergejolak. Oke, pemimpin super, situasi relatif simpel dan tenang. Kondisi ketiga. Ketiga, pas lingkungannya sendiri relatif stabil atau setidaknya bisa diprediksi buat jangka waktu yang cukup lama. Biar desain strategi yang dibikin di awal nggak cepat basi pas dijalanin. Dunianya kayak harus berhenti dulu gitu biar rencananya valid. Atau si perancangnya jago banget nebak masa depan ya? Bisa jadi, hehe. Nah, yang terakhir kondisi internal organisasinya juga ngaruh. Gimana tuh? Kondisi keempat adalah pas organisasinya sendiri udah siap dan mau nerima serta jalanin strategi yang datang dari atas secara terpusat. Tanpa banyak perlawanan, tanpa banyak nanya, tanpa perlu adaptasi macam-macam dari bawah. Harus ada budaya patuh yang tinggi. Oke, jadi jelas ya ini kondisi-kondisi spesifik banget. Pemimpin kuat, situasi simpel, stabil, organisasi patuh. Ini negasin banget kalau aliran desain bukan resep buat semua kondisi ya. Sama sekali bukan. Lebih pas dilihat sebagai salah satu alat aja di kotak perkakas strategi. Punya guna optimal di konteks yang sangat spesifik tadi. Di luar itu, maksain pakai pendekatan desain murni bisa jadi malah bahaya. Baiklah, kita udah kupas tuntas nih aliran desain. Pendekatan yang lihat strategi sebagai hasil konsepsi sadar pemimpin, fokusnya nyari kesesuaian internal, kekuatan kelemahan, sama eksternal, peluang ancaman lewat SWOT.
Tapi kita juga udah lihat batasannya, terutama asumsi kaku soal misahin mikir sama bertindak, terus ngabaikan proses belajar yang dinamis. Nah, ini tentu jadi bahan renungan ya buat Anda, para pendengar. Pas Anda hadapi tantangan bikin arah strategis, entah buat tim kecil, divisi, atau bahkan organisasi, coba deh pikirin, seberapa jauh sih pendekatan terdesain ala aliran desain ini masih relevan di konteks Anda? Kapan simpelnya model ini malah bisa bantu? Sebaliknya, kapan penekanan ke konsepsi top-down ini malah jadi penghalang buat inovasi dan adaptasi? Dan ini pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang. Aliran desain kan ngehargain banget kejelasan visi, mikir terstruktur, kontrol dari atas. Keren sih kedengarannya, tapi gimana kalau di zaman sekarang yang serba berubah dan kompleks ini, kunci strategi unggul itu justru ada di hal-hal yang susah didesain rapi dari atas. Gimana kalau justru kemampuan ngelola yang abu-abu, dorong eksperimen, fasilitasi pembelajaran dari bawah, dari interaksi langsung sama pasar, itu yang jadi sumber keunggulan sejati. Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut. Terima kasih banyak sudah menyimak penjelajahan mendalam kita soal aliran desain ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, kita akan terus bongkar cara pandang lain dalam dunia strategi.